4,9 Tradu Magetan Indah, kami ada untuk menghibur Anda. Magetan Indah. 104,9 Radio Magetan Indah, dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan seperti janji saat tadi ya, bahwa di jam 1 ada talk show memperingati hari jadi Kota Magetan ke-345 dengan tema 7 makam leluhur. Dan di studio telah hadir Bapak Syahid Mulisun, Esos EWM, ini Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magetan. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Lina, dan juga selamat siang pendengar Radio Magetan Indah dimanapun berada. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu, tetap semangat ya Pak Muklis. Siap. Pak Muklis ya. Dan yang kedua ini dari Gustova dari komunitas Marek Bareng Ulama. Selamat siang juga Gus. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nggih. Ini Pak Muklis di siang hari ini, dan ini mungkin sudah ditunggu-tunggu ya sama masyarakat Kabupaten Magetan, terutama para pendengar Radio Magetan Indah, bahwa hari ini ada talk show memperingati hari jadi Kota Magetan ke-345 ini dengan tema 7 makam leluhur. Dan mungkin banyak yang belum tahu Pak, termasuk saya ini belum hafal ya tentang 7 makam leluhur yang ada di Magetan. Dan ini juga mungkin menambah pendidikan untuk adik-adik yang masih sekolah gitu ya Pak Mulis. Oke, jadi untuk Mbak Lina dan juga para pendengar Radio Magetan Indah, di saat hari jadi ini ada agenda rutin setiap tahun bahwa dilaksanakan kegiatan ziarah makam di 7 makam leluhur kita, seluruh warga Magetan dimanapun berada. 7 makam leluhur ini sudah dilaksanakan ziarah ini turun temurun. Jadi kita ini mengikuti yang sudah dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Para pejabat pemerintah Kabupaten Magetan ini tidak lupa minimal ini setahun sekali melaksanakan kegiatan itu di hari jadinya. Kalau selain itu apakah tidak boleh? Boleh dan harus. Jangan sampai kita lupa pada sejarah kita, pada leluhur kita. Nanti akan dijelaskan oleh Gustova kalau masalah itu. 7 makam leluhur yang biasa diziarahi setiap hari jadi ini. Yang pertama, ini akan kita laksanakan kebetulan besok tanggal 6 Oktober ya, untuk hari jadi ke yang di tahun 2020 ini. 7 itu yang pertama di makam Eyang Ki Mageti. Ini yang tempatnya di sebelah utara alun-alun Magetan di pinggir Sungai Gandong. Makam beliau ada di sana. Ini yang pertama diziarahi sebagai babat wilayah Magetan ini. Kemudian yang kedua di makam Tambran, makam Eyang Yosonegoro. Ini sebagai Bupati Magetan yang pertama yang diwisuda oleh kakek beliau Suro Diningrat, Basah Suryo Ningrat ini pada tanggal 12 Oktober tahun 1675, dan itu ditandai dengan sengkalan Manunggaling Rasa Sukambangun 12 Oktober 1675 di Tambran. Kemudian yang ketiga, makam yang ketiga di makam Nerangkusumo yang berada di Kelulukerto. Nerangkusumo ini adalah patih Mataram waktu itu, yang karena ada pergulakan di Mataram sana di daerah Jogja, kemudian menyingkir
bertapa dan juga melakukan di timur Gunung Lawu sampai sini dan dimakamkan di Bulukerto. Kemudian yang ketiga makam di Gunung Bancak. Di sana ada Gusti Ayu Maduretno. Yang di puncaknya Bancak. Ya, Gunung Bancak. Ini adalah istri dari Ronggo Prawirodirjo ketiga sebagai Bupati Madiun. Kalau kita biasanya ziarahnya di Gusti Maduretno ini karena kiprahnya ini seorang pejuang wanita yang pada waktu itu mengusir penjajah di area Magetan ini. Maka dari itu ini termasuk leluhur Magetan. Dari situ kemudian rombongan akan berziarah ke makam yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima di Jalan Salak. Di sana ada makam Sasono Mulyo. Di situ ada makam Bupati Magetan, yang ada di situ ada sebanyak 5 makam yang di sana. Mulai dari Bupati Magetan Kertonegoro, kemudian ada Kerto Hadinegoro, Hadiwinoto atau Suro Hadinegoro, dan yang paling bersejarah ada juga ini Bupati Magetan yang ke-13. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Ini sekaligus Bupati ke-13 di tahun 1945 sebagai gubernur pertama di Jawa Timur, juga sebagai pahlawan nasional. Ada di komplek makam Sasono Mulyo di Jalan Salak. Setelah itu yang keenam, kita menuju ke atas ke daerah Paosan, tepatnya di Pacalan, makam Pacalan. Di sana ada dimakamkan Bupati Magetan 3, ada Purwo Diningrat, kemudian Eyang Sosro Dipuro dan Eyang Sosro Winoto. Selain itu ada juga yang babat daerah Pacalan, daerah Magetan juga, yaitu Kiai Ki Ageng Kembang Sore, yang mana menurut cerita ini karena sakti dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau menanam pagi sorenya sudah berbuah. Nah, makanya dikenal sebagai Ki Ageng Kembang Sore. Ini. Kemudian yang ketujuh ke makam Eyang Ronggogalih yang berada di Desa Durenan. Nah, Eyang Ronggogalih ini sebagai bupati setelah Yosonegoro. Jadi bupati yang kedua. Itu jadi di 7 makam itu, mulai dari Ki Mageti sebagai itu babat Magetan, kemudian ada beberapa bupati, ada beberapa yang berjuang untuk Magetan, leluhur-leluhur Magetan ini. Makanya biar tidak lupa terhadap sejarah ini, terhadap kiprah-kiprah beliau dalam rangka memajukan sampai sekarang Magetan seperti ini, tidak terlepas dari kiprah dari beliau-beliau leluhur kita ini. Biar tidak lupa, minimal setiap tahun di dalam rangka hari jadi ini selalu kita mengadakan kegiatan ziarah makam leluhur. Ya, ziarah makam leluhur, bukan ziarah ke makam bupati-bupati, tapi ziarah makam leluhur Magetan. Itu Mbak Lina. Iya, ini yang seperti Gor Ki Mageti ini berarti ini ya diambil dari leluhur kita juga ya. Iya, ini sejarahnya kan yang babat pertama di Magetan ini adalah Ki Mageti itu. Makanya tidak lupa tempat ikon kita ini untuk mengenang beliau, biar tidak lupa juga, biar bersejarah ditandai namanya Gor Ki Mageti. Kemudian juga ada beberapa ruang rapat di Pemkab Magetan itu dinamakan Bupati-Bupati Magetan, ya, termasuk ruang rapat Suryo, ruang rapat Kertonegoro, ruang rapat Ki Mageti ada juga. Dan jangan sampai lupa rumah sakit itu juga
Bupati Magetan. Rumah sakit Saidiman Ya, itu Bupati Magetan tahun 45 sampai 46, waktu awal-awal kemerdekaan, mulai dari 17 Agustus dikumandangkan kemerdekaan, itu di Magetan yang berkuasa saat itu adalah Dr. Saidiman. Makanya biar tidak lupa namanya Rumah Sakit Dr. Saidiman. Jadi bisa dikenang selalu ya Pak. Dan ini Pak Muklis, kita selain daerah kita itu daerah wisata ya, dari ujung barat, timur, selatan semuanya itu indah untuk Magetan. Dan dengan adanya 7 makam leluhur seperti ini, mungkin Pemkab ingin atau punya rencana untuk punya wisata religi, begitu Pak? Iya, jadi ini sudah ada beberapa komunitas, beberapa pemerhati yang jauh di situ, termasuk sekarang makam Sasonomo yang ada di Jalan Salak itu kan juga sudah dibuka oleh pemerintah provinsi. Karena apa? Gubernur pertama Jawa Timur ini ya Bupati Magetan, yang Suryo itu, dan sekarang sudah dibangun. Kemudian Bupati pertama Magetan ini adalah yang Yosanegoro. Ini sudah ada. Saya lihat itu setiap hari apa itu sudah ada yang nguri-nguri sana biar tidak lupa mendoakan arwah beliau. Selain itu juga di beberapa yang sudah ramai di Ronggogalih, kemudian juga di Gunung Banca. Sebenarnya Gunung Banca itu sangat elok, Mbak Lina kalau ke sana. Jadi tempatnya sangat di atas ya. Kelihatan kalau apalagi kalau malam gitu ya. Malam suasana sangat indah sekali ya, ada di atas. Baik Pak Muklis, itu tadi untuk pendengar nanti bisa bertanya di 891711 ya. Di sini ada Pak Muklis dan juga Gus Tova. Dan untuk Gus Tova ini mungkin untuk menyikapi ya, atau bagaimana pandangan ini kan pandangan Gus Tova yang ini masih muda ya, yang masih muda tentang makam-makam leluhur yang ada di kota kita ini. Sebelumnya saya terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh senior saya Pak Muklis. Saya akan belajar banyak ke Pak Muklis, karena memang ternyata kalau bagi kita itu Magetan itu antik, sangat antik. Kota kecil ya, tapi sangat antik. Iya. Karena memang kalau istilahnya bisa dikatakan guyonan di kami atau dalam artian sisi-sisi spiritual, Magetan bersanding kepada Madiun, dan di situ ada pancernya yaitu Gunung Lawu. Kalau kita mengatakan orang itu kalau sukses nanti tingkatan spiritual dan kehidupannya, pernah ke Makkah, ke Magetan, pernah ke Madiun, ke Madinah, dan harus tahu Lauhul Mahfud Gunung Lawu. jadi itu bahasanya nilai-nilai spiritual yang coba kita masukkan dalam diri kita. Itu pertama. Yang kedua, alhamdulillah per hari ini passion masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan khususnya untuk mengenang sejarah para leluhur itu sudah mulai muncul yang kita tahu nggih, dan itu perlu kita syukuri bersama-sama, karena pada konsepnya seburuk-buruknya kita sebagai orang Jawa itu kan kalau kepaten obor. Sementara kalau kepaten obor berarti kita sudah tidak tahu jati diri kita. Upaya Pemkab untuk berziarah kepada 7 makam leluhur itu adalah upaya untuk bahasa hari ini jas merah dan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sekali-kali melupakan ulama. Karena diakui atau tidak, dari 7 makam leluhur ini yang kita tahu, ada yang sebagian memang ulama, ada yang sebagian bupati, tapi pasti dua-duanya itu dekat. Ya. Jadi seperti halnya Nyuwun Sewu, tadi sempat kita ngobrol sebentar dengan Pak Muklis ini, bahwa seperti halnya kedatangannya Eyang Yosanegoro atau Basah Bibit atau Basah Gondokusumo pertama ke Magetan, karena ketika ditarik sejarahnya berawal dari dulu ketika Mangkurat satu dekat dengan VOC, dan waktu itu Patih Rangkusumo yang makomnya di Mulukerto, di Mulukerto itu dituduh berkongsi dengan Basah Gondokusumo, berkoalisi dengan ulama yang tujuannya adalah memberontak kepada VOC dan kepada Keraton Mataram juga. Dan waktu itu akhirnya beliau-beliau semua istilahnya dihukum dengan diasingkan
Lah, karena diasingkan itu akhirnya beliau semua itu pergi ke Magetan, ke lereng wetan Gunung Lawu. Dan ketika ditilik dari hal itu, maka mulai dari dulu bahwa tokoh-tokoh ini bukan hanya dimensi pemerintahan saja, tapi dimensi spiritualnya juga lengkap. Sebagaimana yang saya tahu juga kayak yang di Makom Sasono Mulyo, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mukhlis, di Makom Sasono Mulyo itu kan ada juga 5 bupati dan itu istimewa semuanya. Seperti halnya yang Kertonegoro itu bupati di sana, dan ketika mau berziarah ke sana pasti melihat satu antik yang di makom itu, ada munjung yang atas, dan itu kalau di keilmuan Jawa orang-orang yang suka berziarah itu pasti menyimpan karomah. Karomah itu istilahnya kemuliaan, dan juga bahwa di situ yang lebih istimewa lagi ada Gubernur Suryo yang diakui atau tidak itu ikonnya nasional, bukan hanya Jawa Timur kalau bagi saya. Karena Gubernur Suryo itu sekaligus sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama, dan perlu diingat jarang yang orang membuka tanggal berpindahannya beliau dari Magetan ke Jawa Timur tanggal 12 Oktober juga. Dan pada tanggal 12 Oktober itu Magetan itu berulang tahun. Dan itu juga diambil sebagai tanggal Jawa Timur berulang tahun. Berarti memang Jawa Timur harus berterima kasih ke Magetan. Kalau di sini itu harus berterima kasih di Magetan, dan bahwa yang bisa memimpin Jawa Timur yang pertama kali orang Magetan, kelahiran Magetan, yang pejabat sekaligus ulama. Jadi sangat dekat, beliau-beliau itu luar biasa sangat dekat dengan para ulama, sehingga tidak salah bahwa 7 makom leluhur ini menjadi ikon yang memang kita bersama harus ikut serta untuk meramaikan, dalam arti bukan membuat pasar seperti apa, tapi sisi spiritualitas monggo digali, sekaligus itu nanti harapannya dengan kita ingat para leluhur, kita ikut untuk mendoakan para beliau, harapannya apa yang didapatkan oleh para leluhur dulu waktu riyadhah, waktu berjuang, kita oleh Allah Ta'ala juga diberikan keistimewaan seperti halnya yang didapatkan oleh para leluhur itu. Dan terakhir seperti ini, bahwa tadi sempat disinggung oleh Pak Mukhlis ini, bahwa di makom seperti halnya yang Yosonegoro di Jalan Tamburan, alhamdulillah kita setiap malam Selasa Kliwon, malam hari ini, maka kalau bahasanya Pak Mukhlis itu malam Anggoro Kasih. Jadi kita di malam Selasa Kliwon. Ya, malam Selasa Kliwon itu Anggoro Kasih. Besok itu berarti Selasa Kliwon ya. Berarti besok berziarahnya pas Anggoro Kasih itu, Pak Mukhlis. Pas itu. Lah ini setiap 8 dino hitungan 35 hari, sahabat-sahabat kita itu, kita kan punya komunitas Kemebul namanya, komunitas Marek bareng ulama. Jadi kita komunitas itu berziarah setiap malam Selasa Kliwon, kita berziarah ke Yang Yosonegoro sebagai bentuk rasa terima kasih kita, dan kita mendoakan beliau-beliau yang lumebernya harapannya kembali kepada kita semua. Mungkin prolognya itu, Mbak. Iya, Gustofa ini ya, Gustofa kan sebagai anak muda Kota Magetan, ini bagaimana caranya untuk mengenalkan anak-anak muda yang lain ini ke 7 makam leluhur kita yang dilakukan Gustofa? Yang per hari ini kita itu kan satu memang punya komunitas yang itu ada terkadang sarasean, ada ngopi bareng dengan pendekatan anak-anak muda. Lebih gampang ya iya. Soalnya sebenarnya ini itu perkara mudah kalau kita memang membuat mudah, tapi akan menjadi sulit kalau kita sudah menganggap sulit. Dan alhamdulillah dengan komunitas-komunitas yang ada, lewat ngopi bareng kita coba bedah sejarah sebisanya. Karena terkadang itu sejarah itu menjadi menarik dan juga terkadang menjadi tidak. Seperti halnya menjadi menarik ketika kita tahu inti-intinya di apa, tapi menjadi tidak menarik ketika ngomong tanggalnya berapa, bulannya apa, itu kan sudah pusing duluan kita. Maka jiwa bagi saya anak muda yang bagi Pak Mukhlis terkadang agak nakal, istilah-istilah saya itu. Kadang anak Magetan itu sebenarnya jiwanya jiwa pemberontak, tapi pemberontak kepada kebaikan. Seperti halnya dulu ketika melihat ketidakmapanan yang dilakukan oleh VOC, akhirnya muncul yang Yosonegoro, jiwa patriotismenya. Ketika nanti muncul istilahnya seperti halnya yang Kertonegoro, itu kan bupati yang terkenal bagaimana sangat bisa untuk menjaga stabilitas, yang menyatukan. Bahkan di ceritanya di yang Kertonegoro itu kan tidak ada konflik apapun, dalam semangat bahwa menjadi orang tua bagi semuanya yang bisa menyatukan itu. Lah, nilai-nilai sejarah itu kalau bagi saya itu penting agar kita bisa belajar.
Yang repot tuh lagi-lagi kan kita tidak bisa belajar, dan seolah-olah akhirnya yang lucu lagi ketika kita ngomong Magetan besar seperti ini karena tiba-tiba besar, itu kan lucu. Kita pasti punya fondasi yang kuat, akar-akar yang kuat, dan akar-akar ini mari kita gali. Dan ketika melihat kan semua akar ini berawalnya dari Mataram baru kan, rata-rata Mataram Islam itu. Dan kolaborasi antara, bagi saya bisa maju semua adalah ketika bisa berkolaborasi, ketika bisa bersinergi. Kayak Magetan hari ini harapannya kita nanti bisa bersinergi dengan semua pihak, sehingga apa yang kegemilangan dulu itu bisa kita ulangi lagi menuju kegemilangan berikutnya dan berikutnya. Seperti itu, biar anak-anak muda lebih tahu ya. Dengan kecil ya, memang ke kota kita itu memang kotanya kecil, tapi mengandung, ternyata semakin dipelajari semakin banyak pelajaran dan sejarah yang begitu ini harus apalagi anak-anak sekolah sekarang. Dan ini dengan adanya Pak Muklis dan Gus Tova datang ke sini ini juga menambah wawasan kita juga. Dan untuk Gus Tova ini ya, di saat seperti sekarang ini ya, di seperti pandemi, seperti pendampingan anak-anak kan harus sekolah di rumah masing-masing. Dan dengan kedatangan Gus Tova dan Pak Muklis di sini ini juga menambah pengetahuan anak-anak. Dan kembali ke Pak Muklis ini, Pak Muklis, untuk wacana atau kedepannya untuk membuat makam leluhur sebagai wisata religi, itu yang mungkin pertama dilakukan pengenalan ke masyarakatnya dulu, apa langsung dibangun, apa bagaimana gitu Pak? Banyak cara ya, jadi yang untuk mengarah ke sana, yang saat ini sudah mulai kita lakukan pembangunan, tapi selain itu yang tidak kalah menarik dan tidak kalah penting, menanamkan jiwa patriotisme yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita. Kemudian juga kiprah dari para leluhur kita ini luar biasa. Mulai dari awal sejarahnya, semangatnya yang jiwa patriotis tadi, di mana saat itu ada pergulakan setelah masa Sultan Agung Hanyokrokusumo yang begitu luar biasa melawan penjajah, ditakuti sama Belanda waktu itu, penggantinya Sultan Amangkurat I yang agak lemah. Nah, di balik itu juga sangat lemah pada Belanda atau company, kemudian kerjasama. Nah, disitulah terjadi pergulakan banyak kerabat kerajaan Mataram yang tidak setuju tentang arah langkah dari Amangkurat pertama itu, termasuk negara-negara manca yang di bawah Mataram. Banyak yang memberontak, sehingga disitulah akhirnya dari Patih Nerangkusumo maupun Basah Bibit, Basah Gondokusumo, atau yang setelah Bibi ini sudah menjadi Eyang Yosanegoro itu sampai ke Magetan. Karena apa? Di sana diasingkan, karena dianggap sebagai pemberontak, padahal dia itu memberontak ketidakadilan itu karena bekerja sama dengan Belanda, karena tidak ada jiwa patriotisme. Nah, disitulah leluhur kita ini sebenarnya jiwa pejuang, termasuk Ki Mageti yang babat ini adalah ulama besar. Sejarahnya ini Ki Mageti ini, kalau saya baca dalam beberapa referensi, ini dari bangsa Gujarat atau apa yang waktu itu berdagang di sini sampai sini, keturunan itu. Ini ulama besar. Jadi ini perpaduan akhirnya dengan antara ulama dan juga Umaro. Ya. Disitulah ini akhirnya turun temurun sampai puncaknya ini Tumenggung Suryo. Ini luar biasa yang menciptakan sejarah satu-satunya waktu itu perang Hari Pahlawan 10 November. Itu pencetusnya Gubernur Suryo. Pada saat itu sekutu ini yang sebagai pemenang ditakuti di dunia oleh arek-arek Jawa Timur, Surabaya. Gubernurnya waktu itu kan penguasa tertinggi di Jawa Timur adalah Gubernur Suryo yang orang Magetan, berani melawan. Dan juga pertempuran yang diperkirakan oleh
oleh sekutu waktu itu cuma sampai 3 hari, sampai 21 hari. Ya. Kekuatan luar biasa ini. Ya. Jadi inilah pejuang-pejuang jiwa patriotisme orang Magetan harus bangkit dalam rangka membangun ini sudah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita. Maka dari itu jiwa ini harus kita tanamkan kepada generasi-generasi penerus, selain nantinya dari situ kalau sudah ditanamkan, sudah kenal, kemudian mau berziarah, mau mendoakan. Iya, benar. Nah, setelah itu inilah yang menjadi spiritual kita untuk mengunjungi makam-makam itu, tempat-tempat itu yang di era sekarang ya nanti bisa bergeser ke arah wisata spiritual. Iya. Luar biasa sebenarnya kalau digali, tidak akan habis. Iya benar Pak. Dengan pertama kita kenalkan ketujuh makam, terus anak-anak mungkin ya kalau wisata biasanya ke tempat-tempat ke gunung, ke air. Dengan begitu mengenalkan anak-anak untuk ke makam, oh ini loh makam Ki Ageng Mageti dan makam Adipati Yosonegoro. Dengan begitu anak-anak kan makin tahu tentang sejarah kota Magetan. Dan untuk Pak Mukhlis ya Pak, mungkin dengan adanya banyak pahlawan dan banyak ulama kita dulu yang mungkin ini ya membawa Indonesia, membantu Indonesia bisa merdeka, dan dengan begitu otomatis ya masyarakat Magetan pun bisa ini ya jiwanya pun bisa ini turun dari orang-orang yang dulu kan. Seperti sekarang banyak berita ya, insya Allah kayaknya Magetan, orang-orang Magetan itu nggak ada yang ini ya image-nya di kota luar itu nggak ada, ketikanya seperti itu ya. Seperti itu ya Pak. Iya. Okay. Jadi banyak orang-orang sukses di Magetan sebenarnya. Tokoh-tokoh besar juga dari Magetan. Kelahiran Magetan, besar Magetan, kemudian juga sudah keluar. Ya ini memang sesuai dengan juga istilahnya kalau zaman sekarang gennya. Leluhurnya juga sudah seperti itu memang. Jadi turun temurun ya. Iya. Leluhurnya para patriotis di sini itu. Jadi masyarakatnya pun ramah-ramah, begitu ya. Jadi menambahi Pak Mukhlis tadi seperti halnya peristiwa perang 10 November itu, karena saya tuh punya mbah Pak Mukhlis, jadi mbah saya itu dulu juga pasukan perangnya dan alhamdulillah ini masih sugeng. Nah, iya itu. Usianya berapa sekarang? Ini berarti 96 kalau tidak salah di Ngawi sana, mbah saya di Ngawi, dan sampai hari ini ketika saya minta untuk cerita terkait perang itu memang sungguh heroik, dan istilahnya benar-benar bahwa waktu itu kolaborasi antara umarok dan ulama itu luar biasa. Seperti halnya waktu tadi yang dijelaskan oleh Pak Mukhlis bahwa yang pertama ketika Bung Karno tahu kondisi Surabaya mau diserang seperti oleh sekutu, maka keputusan untuk ini nanti bertahan atau menyerahkan kepada Gubernur Suryo. Dan di radio waktu itu kalau tidak salah kan luar biasa di RRI itu bagaimana Gubernur Suryo istilahnya, kalau Jawa itu kan mengenal filosofi mukti atau mati Pak. Mukti atau mati. Itu filosofi orang Jawa itu gitu. Mukti atau mati. Jadi kita itu sebenarnya tidak mengenal kata kalah. Kalau tidak mukti kan meroleh kemenangan, mati. Jadi pilihannya cuma dua itu. Dan secara eksplisit itu yang disampaikan oleh beliau, sudah lama jajah dan tidak mau untuk dijajah kembali. Sehingga setelah beliau mengobarkan istilahnya semangat, meskipun dengan bahasa halus beliau, jadi Gubernur Suryo itu asiknya yang coba kita pelajari, meskipun tokoh luar biasa, tapi kalau dawuh itu sangat menenangkan sebenarnya. Tidak berapi-api sangat, tidak malah. Tapi dawuhnya itu intinya yaitu halus tapi mengena. Iya benar, halus dan mengena. Dan akhirnya kan ditindaklanjuti 22 Oktobernya Yai Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan resolusi jihad perang 10 November itu, Hubbul Waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi apa yang dilakukan Gubernur Suryo ditangkap oleh Romo Yai Hasyim Asy'ari, dan di situ akhirnya kolaborasi perang 21 hari yang itu harus kita akui itu sejarah dunia. Baru kali itu ada jenderal yang meninggal. Iya. Dan itu benar-benar itu sejarah dunia loh. Iya. Perang jenderalnya meninggal. Dan itu kalau tidak di Surabaya, dan kalau tidak bagi saya kalau tidak orang Magetan yang memulai mungkin. Ya. Dan gubernurnya orang pertamanya itu loh ya. Itu. Maka lagi-lagi itu luar biasa. Maka tidak lanjutnya adalah tadi yang didawuhkan Pak Mukhlis,
pengenalan ini menjadi penting, seperti halnya ketika kita ke Makom Sasono Mulyo, itu kan potensi makamnya luar biasa. Di situ ada area makam, ada area juru kunci, ada area masjid. Yang itu semua milik keluarga yang dalam artian hari ini masih dirawat, dan beliau-beliau keluarga juga masih ada sampai hari ini. Yang bahasanya pasti juga sangat support ketika para leluhurnya kita angkat bersama. Dan yang jelas Magetan bagi saya luar biasa, karena salah satu orang pertama kelahiran Magetan yang menjadi gubernur pertama yang bisa istilahnya membuat huru-hara 10 November menjadi perang yang dicatat dunia sebagai perang yang luar biasa itu. Oke, ya, terima kasih Gus Tova. Dan kembali ke Pak Muklis, ini mungkin nanti Pak andai di Magetan ini sudah ada wisata religi, mungkin anak-anak yang ini ya, untuk mengenalkan anak-anak tentang makam religi. Dan mungkin kalau dilihat di mana itu, di Gunung Bancak ya Pak ya, itu kan kita wisata ke gunung sambil alam dan juga mengenalkan ini loh, Ratu siapa tadi Pak? Maduretno. Di situ juga Maduretno aja apa sama suaminya apa sebenarnya? Sama, jadi Gusti Raden Ayu Maduretno ini istri dari Ronggo Galih Prawirodirjo tiga. Ronggo Galih Prawirodirjo 3 ini sebenarnya juga saudaranya Ronggo Prawirodirjo, Ronggo Prawirodirjo 3 ini saudaranya Ronggo Galih yang dimakamkan di Magetan. Jadi Bupati Madiun yang Ronggo Prawirodirjo ini. Ini turunannya nanti sebenarnya Ronggo Prawirodirjo ini kan bapaknya Sentot Basah Prawirodirjo. Di situ ada. Ya, jadi kalau kita gali sebenarnya sangat menarik. Makam-makam leluhur yang diziarah ini penuh dengan sejarah, penuh dengan falsafah, penuh dengan ilmu di situ. Mbak Lina pernah ke Ronggo Galih juga? Belum. Oh, sudah bagus sana, Mbak. Kalau sana ini juga sudah bagus. Kemudian Gunung Bancak juga belum. Kalau Gunung Bancak sudah sekali. Oh, sudah sekali. Naik sampai ke atas. Ya, sampai ke atas. Itu kan kelihatan ya. Iya, indah sekali Pak di atasannya. Kecil tapi ini ya, kita kalau sampai atas kan seperti melihat semua Magetan kelihatan dari sana. Iya. Termasuk yang di ini, yang kalau kita gali lagi ada banyak ilmu di situ, di makam Pacalan ini juga di bukit, ini di atas ini. Mbah Nolo Dipo. Ada Mbah Nolo Dipo, Kiai Kembang Sore. Tempatnya indah-indah Mbak ini ya. Dulu saya waktu ke Gunung Bancak itu saya nggak tahu kalau itu leluhur kita. Saya tahu kalau tanya itu cuma ada makam begitu aja. Ya, ternyata itu makam leluhur kita. Ya, Pak Muklis dan Gus Tova sudah ada di Radio Magetan Indah. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan menghubungi 8917711 ini. Dan kembali ke Gus Tova, ini kan sebagai anak muda Magetan ya. Iya. Gimana caranya kok ini ya Gus Tova sampai tertarik ya, sampai tahu banget tentang leluhur kita di Magetan? Kalau dibilang tahu banget ya belum lah. Saya penasaran. Lo akan lebih tahu Pak Muklis daripada saya. Pak Muklis kan juga masih muda tapi tahu banget. Ya karena saya terbiasa setiap tahun gitu ceritanya gitu. Masih kelihatan 25 Pak Muklis. Ya berawal kalau saya itu kan sederhananya, kalau dari dulu itu memang kalau dari orang tua, saya kan di Poncol, aslinya Poncol sana Mbak. Oh Poncol. Kota yang paling besar di Magetan ya. Poncol kecamatan ya. Iya, sana banyak ulamanya juga. Iya dari orang tua itu cuma kita sering diomongi bahasanya, kalau didawi, le ojo ngampe kepaten obor. Dengan bahasa yang sesederhana itu kita mencoba menggali apa tuh maksudnya para orang tua itu. Oh ternyata lagi-lagi kalau dengan keilmuan yang kita pelajari, ketika kita belajar sejarah, ketika kita mau untuk mengorek sejarah dan dibalik sejarah itu ada apa, ternyata yang terjadi hari-hari ini juga banyak sekali ulangan-ulangan sejarah yang bisa kita praktekkan. Seperti halnya tadi Pak Muklis bercerita tentang yang Ronggo Prawirodirjo yang ketiga. Itu di situ ada Gusti Maduretno. Di situ kan bahasane kula
sing kakung jos, sing putri jos. Mantep kabeh akhirnya bisa seperti itu. Di situ di depan situ ada makom Mbah Halian. Itu nanti bersambungnya ke Mbah Hasan Besari. Oh, iya pernah dengar. Jadi di Gunung Banca itu Iya. menyimpan banyak hal di situ. Terus juga karena kita belajar mencoba mengaitkan sejarah dengan fenomena yang terjadi, lagi-lagi bahwa pembangunan apapun itu bisa selesai, bisa baik ketika ada sinergitas. Seperti halnya Nyuwun Sewu tadi saya bilangnya Gubernur Suryo yang belajar pembahasan ulama. Saya salah. Gusti Leader itu kan bupati yang dulu terkenal bahasanya Geni. ya itu geni, itu mandi Pak. Gusti Leader itu apa yang di Jalan Samudra itu ya? Iya. Ya, Tulis, ya. itu kan salah satu bupati yang pada zamannya menjadi tokoh Iya. tokoh pemerintahan dan juga tokoh Islam dan juga bahasa apa ya, bahasa itu geni itu hari ini itu. Pokoknya mandi nih tenanan lah, sakti ya. mandraguna. Apa yang diucapkan terjadi dan gitu ya. itu kan tidak mungkin hanya karena terahnya, tapi karena memang beliau berproses. Dan istilahnya kalau di Jawa itu wong mulya kan dengan laku, Mbak. Iya. Kalau tidak mau laku, ya ndak akan mulya uripe. Iya benar. Maka kebanyakan hari ini ketika tidak mau berproses sama seperti hal-hal yang dahulu, orang-orang tua kita yang dahulu, kita ya uripe biasa-biasa mawon. Dan bagi saya sebuah kerugian ketika yang sudah biasa ini menjalani kehidupan dengan sangat biasa. Janganlah. Kita hanya sekali ini, ayo bagaimana menciptakan hal-hal yang luar biasa. Paling tidak, keinginan kami untuk belajar sejarah itu, saya pernah diwejang oleh para guru-guru saya bahwa ketika kamu itu menjadi orang biasa atau orang tuamu itu orang biasa, tidak masalah, jangan berkecil hati. Kamu harus muncul sebagai orang yang membuat sejarah dalam hidup kamu sendiri. Ketika mampu membuat sejarah, maka nanti akan dikenang dengan apa? Dengan peninggalan-peninggalan apa yang bisa kita berikan. Dan alhamdulillah bagi saya Pak Mukhlis ini juga bersejarah juga bagi saya. Karena mungkin Kominfo yang sekarang ini mengangkat, punya passion untuk mengangkat sejarah-sejarah yang mungkin dulu-dulu terpendam di Magetan, diangkat hal-hal yang baru, dan insya Allah nanti suatu saat akan ditulis juga Pak Mukhlis di seperti ini Pak Mukhlis. Tapi jangan sekarang ditulisnya. Iya, Pak Mukhlis masih muda tapi hebat sekali. Dan ini kembali ke Pak Mukhlis. Pak Mukhlis sudah tahu kan ini ya ziarah ke 7 makam itu, bagaimana tanggapan masyarakat yang di sekitar makam yang dikunjungi Pemda? Kalau biasanya kami ke sana, ada beberapa masyarakat yang memang menyambut. Akan tetapi sebenarnya yang paling utama bagi kita ini kan bagaimana menggali jati diri, jati diri warga Magetan, dan ini harus senantiasa terus kita tularkan, kita buat action nyata. Seperti misalkan ini Mbak Lina ini pada bulan Oktober, ini bulan bersejarah bagi kita. Ini untuk momen sejarah membangkitkan jati diri dengan melaksanakan menggelar podcast ini, ya ngomong-ngomong seperti ini, dan nanti kan akan terus berlanjut khusus nanti cerita tentang Gubernur Suryo ya. Setelah itu juga sejarah Bupati-Bupati Magetan. Nah, kemudian kalau hari ini kan 7 makam leluhur itu dulu ya, yang jadi bahasan. Jadi ini sangat menarik untuk warga Magetan. Dan tentunya ini nanti harapan kami dan akan kita untuk meneruskan, mentransfer tata nilai budaya untuk membentuk jati diri dari generasi muda. Mungkin nanti dari Dinas Pendidikan ya, yang sekolah-sekolah itu dikenalkan. Ya. Kita ajak ke makam untuk ikut. Ya, seperti tadi ya, dari Tekon cuman waktu ini yang biasa kita lakukan hanya sebagian kecil. Waktu kita dari pemerintah kabupaten melakukan ziarah itu ada wakil dari beberapa sekolah, cuma perwakilan. Jadi mungkin ini belum mengena bagi adik-adik kita. Aku ini kan ngopo intinya. Kadang-kadang kan gitu. Cuman melihatnya belum sampai ke arah tata nilai yang tertanjung, ilmu yang tertanjung situ. Apalagi anak-anak muda masih pelajar ini kan jiwanya belum sampai ke situ. Ini yang diambil anak SMA ya Pak? Iya. Jadi nantinya lebih mengarah lagi, kan datang ke sana, ziarah, terus nanti diceritain. Nah, ini sudah ada beberapa komunitas saya lihat itu membuat buku, Mbak. Buku gambarnya Gubernur Suryo, pahlawan nasional. Kemudian saya lihat ini di tahun ini juga di
di jalan itu ada baliho besar juga, Ya, benar. yang Gubernur Suryo Pahlawan Nasional. Nah, ini nanti transfer nilainya di situ untuk pengenalan. Ya, ya. Jadi jati diri kita ini sebenarnya kita jangan sampai minder, walaupun kota kecil. Magetan ini bukan kecil, Hebat. tapi kan luar biasa. Sampai tadi Gustofa tadi kan bilang Lauful Mahfud di sini. Apa itu? Karena orang Jawa nggak bisa bilang Arab, taunya Lawu ya, Gunung Lawu. ini ibarat cerita gitu ya. Ya. Biar orang mana Lauful Mahfud apa, bahasa duluan gitu, sapu jagat itu apa? jagat. Sahadat, nah gitu. Oh. Nah, biar mengenal. Iya. Nah, tata nilai transfer nilai ini yang Iya, sebenarnya memang kita perlu. Magetan itu kota kecil, tapi setelah digali ternyata banyak sekali ya sejarah yang bisa kita pelajari dan yang kita dapat. Saya kan bukan orang sini, jadi tapi 22 tahun saya di sini dan saya sekat ini di sini ada candi juga, banyak pahlawan juga ternyata, dan apalagi tempat-tempat wisata. Ini tempat wisata yang banyak di Magetan ini juga mendukung Pak nanti. Kita ke ini ya tempat wisata yang sudah terkenal seperti Sarangan dan lain-lain. Nanti diperkenalkan ada makam-makam leluhur. Nanti juga insya Allah nanti kayaknya juga banyak pengunjungnya ini dan otomatis banyak yang mendoakan leluhur kita. Begitu ya Pak Muglis ya. Iya. Jadi sebenarnya makam leluhur kita itu bukan 7, banyak sekali. Ya. Nah, ini yang perlu digali. Tapi 7 dulu ini yang biasanya kita ini kan juga ngikuti pendahulu-pendahulu kita. Yeah. 7 makam leluhur. Sebenarnya banyak, masih banyak sekali. Ada peninggalan-peninggalan artefak kebudayaan tingkat tinggi yang zaman dulu ya. Banyak. Oke, mungkin Pak Muglis ini Pak selain kali begitu penyiar diajak ke ini ya biar tahu begitu seperti saya diajak. Sepakat itu. Biar tahu ya Gustofa ya. Dia podcast malam-malam kan asik juga kan, berziarah dan juga tidak harus malam. Lah lagi-lagi bagi saya karena 7 itu tradisi dan bagi mungkin pengangkaan 7 itu kenapa 7 mungkin karena pituduh oleh pitu. Nah, seperti itu mungkin dulu yang diberikan oleh para leluhur kita seperti itu. Oh, ini saja sebagai yang pertama paling tidak kita mengenal pituduh atau petunjuk diangkakan 7 leluhur itu. Nah, seperti halnya tadi Mbak Lina menggali mungkin kecintaan kita kepada leluhur, salah satunya ketika mengenalkan kepada anak-anak bagi saya yang ingin kita lakukan dan mungkin nanti bisa diteruskan oleh pihak-pihak Dignas atau Kemenak. Bagaimana setiap sekolahan di situ itu selain ada foto presiden, foto wakil presiden kita hari ini, foto Pak Jokowi dan Yai Ma'ruf, ada juga foto-foto pahlawan dan wajib harus ada Gubernur Suryonya, Pak Muglis. Dan harus kita akui bahwa untuk ini kita belum. Iya, mungkin pertama dari perkenalan dulu ini foto-fotonya, nanti terus nanti di sana makamnya kita bisa datang ke sana begitu. Iya. Dan harus kita akui kan bahwa kita apalagi yang muda hari ini mungkin usia SMP, usia SMA, hari ini mungkin masih jarang yang tahu bahwa kita punya pahlawan nasional. Belum banyak yang tahu. Tapi kan acara seperti ini juga ini bisa menambah wawasan dan benar. Makanya nanti mungkin menggunakan jalur polisinya, kebijakannya di setiap sekolahan yang ada kalau bisa cantumkan foto Gubernur Suryo di situ sebagai rujukan bahwa kita punya pahlawan nasional dan Babat Jawa Timur pemerintahannya dari Magetan. Bupati. Ya, saya catat ini. Biar nggak lupa nanti Gus. Ya, itu penting itu. Ya, satu-satunya Bupati Jawa Timur dari Magetan begitu ya. Tinggal pasca ini siapa yang meneruskan kan? Ya, baik Pak Muglis dan juga Gustofa, terima kasih sudah tidak di Magetan Indah. Mungkin Pak Muglis mau menyampaikan untuk masyarakat Magetan. Untuk warga Magetan ya, khususnya pendengar Radio Magetan Indah, di momen hari bersejarah kita di bulan Oktober ini jangan sampai lupa kepada leluhur-leluhur kita. Monggo kita sama-sama ingat kembali minimal setahun sekali di bulan Oktober ini. Tengoklah, ziarahlah ke makam-makam leluhur kita, khususnya Magetan ini, di 7 makam leluhur ini. Karena ini apa? Untuk membentuk jati diri Magetan, jangan sampai lupa. Jati diri Magetan ini adanya dimulai dari leluhur kita. Dan banyak ilmu yang akan bisa kita gali dari 7 makam leluhur ini. Maka dari itu sekali lagi monggo
Kita doakan leluhur kita, pendiri-pendiri Magetan ini, pejuang-pejuang Magetan, sehingga Magetan menjadi seperti sekarang ini. Jangan sampai lupa, tetap berdoa untuk kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Magetan ke depan juga. Itu Mbak Lina. Ya, terima kasih Pak Muklis. Dan untuk Gustofa mungkin pesan buat anak muda yang ada di Magetan. Oh ya, yang jelas yang pertama bahwa sebaik-baiknya orang yang mengenal jati dirinya. Bahasanya Pak Muklis mengenal sangkang paraning dumadinya, dirinya sendiri. Ketika dia mengenal, maka akan banyak dimensi yang bisa digunakan untuk berjalan kehidupan. Maka di titik yang lain, kalau saya sendiri itu, bagi saya Arab ya tak garap, Jawa ya tak gowo, tapi kalau Barat tak ruwat. Saya seperti itu. Jadi akhirnya tiga-tiganya nanti bisa berkolaborasi sehingga apa yang kita harapkan khususnya untuk Magetan ini seperti halnya Magetan Indah Radio ini nanti menjadi indah zahiran wa batinan. Indah dalam sisi zahir, sisi spiritual juga, sehingga lagi-lagi keseimbangan itu ketika bisa berjalan kita bisa terbang setinggi-tingginya. Amin. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Muklis sudah hadir di Radio Magetan Indah. Semoga sukses untuk besok ya siarahnya ya Pak. Amin, Muklis, amin, ya, amin, sukses. amin. Dan terima kasih Gustofa sudah hadir di Radio Magetan Indah. Semoga bisa hadir lagi ya di sini bersama Pak Muklis. Ya. Baik, itu tadi talkshow hari ini Mitra Radio memperingati Hari Jadi Kota Magetan ke-345 dengan tema 7 Makam Leluhur bersama Bapak Said Mukhlisun Esos MM, ini Kepala Dinas Kominfo Magetan, dan juga Gustofa dari komunitas Mare Bareng Ulama. Terima kasih atas kebersamaannya dan jangan kemana-mana, ini akan kembali untuk Anda. Tetap setia di 104,9 Radio Magetan Indah.